if you rewrite the stars, say you were made to be mine, nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing can keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours? You know I want you. It's not a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Boleh kasih reaksinya sesuai mood kalian pada pagi hari ini? Boleh dikasih reaksinya teman-teman semua biar aku tahu mood kalian pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman sekalian untuk mengisi pretest ya. Linknya bisa diakses di comment section. Sebelum mengisi pretest, boleh teman-teman, maksudnya sebelum memulai webinar kali ini, boleh teman-teman mengisi pretest. Sebelumnya, aku mau mengingatkan tentang benefit terkait mengikuti webinar kali ini, yaitu sertifikat, connection, dan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik. Selain itu, peserta webinar juga akan mendapatkan kesempatan untuk sharing section one-on-one dengan para awardee BSI Scholarship Talenta. Yang paling menguntungkan adalah peserta mendapatkan gratis berlangganan seumur hidup untuk info beasiswa terupdate pada platform luarkampus.id. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa, walaupun harus dilakukan secara online. Selamat datang di Thrive in University Key Steps to a Bright Future yang diselenggarakan oleh Inspire Action by awardee BSI Scholarship
Talenta. Namaku Layina Fitratu Zakia dan aku akan menjadi pemandu acara untuk webinar kali ini. Pertama-tama, mari kita bersama-sama memulai acara webinar ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk beranjak ke acara selanjutnya, aku ingin mengundang Kak Nala Puspita selaku ketua webinar hari ini untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat aku bersiap. Oke, terima kasih Laina selaku MC atas waktunya. Assalamualaikum, halo selamat pagi teman-teman. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri, yang mana pemateri pertama kita hari ini Deana Aulia, dan pemateri kedua Risa Salsabila. Terima kasih telah berkenan untuk menjadi bagian dari Inspire Action. Tentunya kedua pemateri kita adalah awardee BSI Scholarship Talenta, yang mana nantinya akan membahas topik tentang connecting the dots, effective networking, and career planning. Nah, mungkin yang teman-teman perlu ketahui bahwa alasan kita mengangkat topik ini adalah karena dalam dunia yang semakin terhubung dan dinamis, kemampuan untuk menjalin relasi dan merencanakan karir menjadi salah satu kunci menuju gerbang kesuksesan. Tidak hanya sekedar tentang siapa yang kita kenal, tetapi juga tentang bagaimana kita memanfaatkan hubungan tersebut untuk menciptakan peluang, untuk berkembang dalam karir, dan mencapai tujuan profesional. Nah, harapannya melalui sharing session ini nanti, kita bisa sharing panduan praktis dan sharing wawasan tentang bagaimana teman-teman dapat menyusun strategi dalam berkarir ke depan. Jadi aku mohon buat teman-teman bisa memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin, yang tidak hanya hadir, presensi, dan selesai, namun coba teman-teman gali lebih dalam, coba saling bertukar pengalaman, dan bahkan bisa merancang peta karir yang sesuai dengan aspirasi dan potensi diri teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Kak Nala atas sambutannya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke acara inti. Hari ini kita akan membahas tentang connecting the dots, effective networking and career planning dengan pemateri yang cantik dan kece ini. Yang pertama ada Kak Deana sebagai salah satu award di BSI Scholarship dan bagian dari ODP BSI 2024. Di sesi kedua ada Kak Risa sebagai salah satu award di BSI Scholarship dan owner dari Juragan Makanan. Sebagai informasi, webinar ini akan diisi dengan sesi pemaparan dari para ahli di bidangnya. Kami sangat senang dapat menyambut teman-teman semua di sini dan berharap acara ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru yang bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara hari ini. Untuk webinar ini, di sesi ini aku akan memperkenalkan Kak Deana selaku pemateri pertama. Topik yang dibawakan Kak Deana kali ini adalah networking, effective networking. Boleh ditampilkan CV-nya? Kak Deana ini tercatat sebagai mahasiswa Departemen Statistika Institut Teknologi 10 November atau ITS. Selama menjadi mahasiswa, Kak Deana mengikuti banyak internship yaitu di Astra International Head Office, PT Pelindo Terminal Peti Kemas, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ruang Sains.id, dan juga menjadi asisten dosen. Banyak sekali ya pengalaman internship-nya. Selain mengikuti internship, Kak Deana juga pernah mengikuti program student exchange di Shibaura Institute of Technology di Jepang. Wah, nah untuk keahlian yang aku highlight dari Kak Deana ini adalah keterampilan di berbagai software, salah satunya Microsoft Office dan bahasa pemrograman. Langsung saja kita sapa Kak Deana. Halo Kak Deana. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kak Deana, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sorry ya,
Kamera laptopku tiba-tiba kayak ngeblur gitu. Masih terlihat cantik sih di aku. Masya Allah. Ya, kesibukan Kak Diana akhir-akhir ini lagi ngapain? Akhir-akhir ini alhamdulillah lagi ngejalanin training ODP, BSI. Jadi tiap hari harus ada training gitu di Jakarta. Wah, terima kasih udah menyempatkan hari ini, di weekend ini harusnya istirahat ya, tapi Kak Diana masih mau nyempetin jadi pembicara di sini. Dari Kak Diana udah siap belum untuk memberikan insight-insight lain ke teman-teman semua? Insya Allah siap. Baik, untuk teman-teman sekalian yang aku sayangi, mari kita dengarkan dan perhatikan materi terkait efektif networking yang akan disampaikan oleh Kak Diana. Mohon teman-teman untuk memperhatikan dengan seksama. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya setelah pemaparan materi kali ini. Kepada Kak Diana, waktu dan tempat, aku persilahkan. Oke, terima kasih Laina. Aku izin share screen ya teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama terima kasih buat panitia yang udah nge-invite aku untuk berbagi gitu ya. Sharing session buat teman-teman semua yang ada di sini. Dan pada pagi hari ini aku akan membawakan sebuah materi ya tentang effective networking, be friendly and give support to business partner. Nah, jadi kalau misal teman-teman nantinya ada pertanyaan, boleh aja langsung di kolom chat ya, atau kayak motong di tengah materi juga nggak apa-apa. Dan sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Mungkin tadi udah di-highlight sama Laina. Ini aku juga sedikit memperkenalkan diri aku. Perkenalkan, nama aku Deana Aulia Hakim. Teman-teman bisa panggil aku Deana. Dan ini ada beberapa platform yang mungkin teman-teman nantinya akan reach me atau tanya-tanya. Boleh banget di Instagram, LinkedIn, ataupun WA. Dan ini ada beberapa pengalaman aku. Jadi sekarang aku lagi di ODP IT, itu kayak MT-nya BSI, fokusnya di IT. Lalu kemarin aku pernah di MSI B6 di Astra International. Lalu aku juga pernah ikut MSI B4 dan 5, khususnya di studi independen di Rakamin dan Bangkit Academy. Dan aku juga pernah magang di Pelindo, Terminal Petik Emas, dan Kementerian Keuangan. Next, kalau teman-teman mau tanya tentang beasiswa ataupun tentang magang, feel free buat kontak aku. Nah, ini adalah beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas ya pada pagi hari ini. Ada definition of networking, kedua ada the importance of networking, ketiga ada how to expand your network, empat challenge in build networking, dan yang kelima adalah do and dance in networking. Nah, ini ada sedikit quotes nih. Quotes of the day yaitu everyone should build their network before they need it. Jadi meskipun dimanapun ya teman-teman kita kenal orang, kita ketemu orang, harapannya itu bisa jadi network yang baik karena kita nggak pernah tahu suatu saat nanti kita tuh bakalan butuh mereka ataupun ketemu mereka, bahkan bisa jadi mereka adalah yang membantu kita menuju kesuksesan. So let's jump to first materi. Nah, buat teman-teman di sini pastinya udah tahu ya, kayak apa sih networking itu gitu kan. Jadi, networking adalah suatu proses membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memperluas pengetahuan, pengalaman, ataupun peluang dalam karir atau bisnis. Jadi, yang perlu di-highlight adalah membangun dan memelihara hubungan. Bukan hanya cuman kenalan, halo perkenalkan namaku Diana, iya, namaku Laina, bukan gitu aja, tapi tetap harus memelihara dan tetap keep in touch kita. Jadi ketika kita udah kenalan sama orang,
alangkah lebih baiknya itu tetap menjaga hubungan, entah itu melalui sosial media ataupun ketemu secara langsung, itu tuh sangat diperkenankan seperti itu. Nah, juga di-highlight di sini baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi kita membangun networking itu bukan hanya melalui platform offline gitu ya, bukan harus ketemu langsung gitu, tapi juga bisa melalui sosial media, teman-teman. Jadi di era sekarang udah sangat mudah kan kita membangun relasi, terus kita kenal sama orang, memanfaatkan platform media sosial yang ada. Dan tujuannya pastinya untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, ataupun peluang dalam karir atau bisnis. Dan kenapa sih kita tuh harus bernetworking gitu ya? Karena yang pertama, kita tuh sebagai makhluk sosial yang pastinya kita butuh orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk berbagi informasi tentang seputar karir atau seputar hal-hal lainnya yang misalnya terlepas dari karir kayak keseharian itu tuh sangat butuh banget gitu sebagai makhluk sosial. Dan yang kedua adalah pengembangan karir. Nah, dengan teman-teman misalnya nge-follow IG seseorang itu tuh udah salah satunya untuk cara mengembangkan karir. Karena di sana teman-teman mungkin nge-follow IG orang ingin ngelihat nih, ingin termotivasi, ingin terinspirasi. Itu tuh salah satu pengembangan karir juga. Yang ketiga adalah dukungan dan saran. Ini betul banget ketika kita udah kenal sama seseorang, pasti mereka akan, apalagi kalau berhubung udah baik gitu ya, itu pasti akan mendukung kita, terus ngasih saran kita. Kalau kita misal tanya tentang nih beasiswa BSI gitu ya, misal kita udah kenal, pastinya bakalan didukung, terus dikasih saran, dinasehati, dikasih tips and trick gitu. Beda halnya dengan kita yang nggak tahu sama orang lain ataupun belum bernetworking, pastinya kayak kita tiba-tiba ngechat Mbak A gitu, mau tanya tentang tips beasiswa itu kan kayak eh, lebih minim tuh dibales dan diberi tips and triknya seperti itu. Nah, yang keempat adalah kolaborasi. Ini betul banget. Apalagi kalau misal kita menjadi mahasiswa gitu ya, kita berkenalan sama orang lain, terus bisa aja dengan dosen, dengan yang lain-lain lah, kakak tingkat ataupun adik tingkat, itu membuka peluang untuk berkolaborasi, entah itu di kompetisi, entah itu ngerjain tugas bareng, itu sangat penting banget. Nah, yang terakhir adalah akses informasi dan kesempatan. Ini betul ketika kita misal nih ya, yang paling gampang adalah kita nge-follow medsos nih, nge-follow IG orang yang dia itu misal membagikan informasi-informasi misal seputar beasiswa, itu tuh udah membuka akses informasi dan kesempatan buat kita. Nah, ini adalah beberapa bukti-bukti gitu ya dari selama aku bernetworking. Yang pertama yaitu ini aku kenal sama orang-orang yang dari beasiswa scholarship yang mana ini tuh ada aku datang ke sebuah graduation dan gala dinner. Di situ aku ketemu orang-orang hebat dari BSI, ada nasabah BSI prioritas, terus ketemu sama teman-teman beasiswa juga yang masya Allah semuanya gitu. Dan di sana menjalin networking, terus kenal satu sama lain yang awalnya cuman ketemu lewat platform media sosial gitu ya, tapi akhirnya ketemu offline, terus kita ngobrol, kenalan sana sini, terus ada rencana buat kayak aku daftar ini loh, oh iya aku daftar ini juga gitu, kayak jadi kita sharing sharing session di situ. Nah, yang bawah ini alhamdulillah dapat kesempatan buat ikut conference yang diadakan oleh BSI juga. Jadi nanti ketika teman-teman itu, misal di sini ada yang mau daftar ya, daftar BSI Scholarship, itu benar-benar program yang sangat luar biasa karena kita nggak hanya cuma dapat cuan gitu ya dari beasiswa, tapi kita juga dapat program, terus dapat kesempatan buat magang. Lalu ini alhamdulillah waktu itu ada kesempatan buat conference, kita lomba di sana. Jadi membuka peluang networking sebanyak-banyaknya. Nah, ada yang bilang networking itu sama dengan orang dalam gitu. Jadi kita bedah dulu nih, apakah benar gitu ya, networking vs orang dalam. Jadi selama yang aku jalani, ternyata berbeda teman-teman. Apa sih perbedaannya gitu kan? Nah, networking itu adalah praktik membangun hubungan profesional untuk meningkatkan peluang karir.
Namun, keberhasilan karir masih sangat bergantung pada kemampuan dan kualifikasi individu. Jadi networking itu bukan jalan pintas ya. Butuh waktu dan prosesnya harus diatur sedemikian rupa. Tapi ini salah satu cara paling efektif dalam mencari kerja ataupun hal-hal lainnya. Sedangkan nepotisme hanyalah jalan pintas untuk mempercepat proses pencarian kerja. Nah, sedangkan orang dalam itu cenderung mendapatkan pekerjaan atau peluang kerja karena hubungan personal mereka. Seperti ada sebutan titipan paman, anak pak ini, anak pak manajer ini gitu. Nah, mungkin dari ini udah kelihatan ya apa perbedaannya networking sama orang dalam. Misal ketika kita mau daftar kerja gitu ya. Kan pastinya ada tahapan yang panjang ya teman-teman, mulai dari administrasi, wawancara user, wawancara psikolog, wawancara direksi. Mungkin kalau misal kita sebutin ada 7 tahapan gitu ya. Ada 7 tahapan nih. Kalau networking, mereka lebih mengasih rekomendasi nih, rekomendasi, terus ngasih tips and trick dan lain sebagainya. Bukan langsung kayak titipan gitu. Nah, beda lagi sama orang dalam. Orang dalam itu eh, lebih memprioritaskan kayak ketika kamu daftar sesuatu, udah kamu nggak usah ikut seleksinya, kamu langsung masuk ke eh, ke program itu, misal gitu. Nah, jadi networking itu nggak ada hubungannya sama hubungan personal. Lebih tepatnya seperti itu. Sedangkan orang dalam itu aja bisa hubungan personal. Misal kayak saudara, terus kayak orang tua, keluarga, itu udah kayak disebut orang dalam. Makanya saat ini banyak perusahaan yang ketika kita tuh daftar, kita tuh ditanyain apakah ada hubungan keluarga yang bekerja di perusahaan ini, seperti itu. Dan itu untuk mengurangi potensi adanya titipan orang dalam, seperti itu. Jadi networking sangat diperbolehkan dan sangat direkomendasikan apabila kita ingin mendaftar atau mengikuti sebuah kegiatan seperti itu. Nah, lalu permasalahan apa aja sih yang sering dihadapi ketika kita membangun networking? Kita bedah dulu satu persatu, yaitu yang pertama, tidak percaya diri. Ini sering banget dilakukan gitu ya. Jadi ketika kita misal mengikuti sebuah acara, event, misal seminar gitu, itu potensinya, peluangnya besar banget buat kita kenalan sama orang lain, kita kenalan dengan panitianya, pembicaranya gitu. Tapi bisa aja ketika kita tidak percaya diri, kita nggak explore gitu, kita tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga kesempatan itu sangat terbuang sia-sia. Kayak kalau kamu datang ke seminar, kamu tidak memanfaatkan itu, ya udah sama aja. Kamu cuman datang, udah dengerin, pulang seperti itu kan. Nah, yang kedua adalah malu bertanya gitu. Nah, ini benar banget ketika misal kita nih ada di dalam kelas gitu ya, kalau mahasiswa di dalam kelas. Nah, ketika kita nggak bertanya, kita tuh nggak akan dinotis gitu kan sama orang lain gitu. Nah, makanya dosen ketika kita di kelas itu sangat merekomendasikan buat kita bertanya agar yang pertama untuk pemahaman diri sendiri dan yang kedua adalah yang pastinya kita ada networkingnya gitu. Dosen jadi lebih mengenal kita, oh tahu nih sama siswa ini gitu. Selanjutnya adalah ketakutan dalam memulai percakapan. Nah, ini sering banget kita hadapin gitu ya, sering kita alami juga ketika kita kenal sama orang baru gitu. Itu sangat sering banget takut dalam memulai percakapan, takut dibilang SKSD, takut nggak enak, takut lawan bicaranya kayak nggak nyaman, seperti itu. Tapi sebenarnya let it flow aja teman-teman, kayak ya namanya kita ingin bernetworking, ingin lebih dekat atau ingin lebih kenal gitu ya, jadi ya udah kita membuka mulai percakapan dulu, tapi juga dilihat-lihat apakah lawan bicara kita itu lagi kayak nggak sibuk atau lagi open nih buat kayak buat sharing gitu, jadi lihat-lihat juga kondisi dan situasinya. Nah, yang terakhir adalah bingung dan gugup. Jadi ini juga sering banget kita alami ya ketika kita mau bernetworking gitu, kita sering banget bingung sama gugup untuk memulai pembicaraan. Lalu ketika di pembicaraan pun kayak kita bingung ya ngadepin nih orang itu kayak gimana gitu. Dan
Selanjutnya adalah how to build your network gitu. Jadi yang pertama pastinya adalah say hi. Terlepas kalian tuh dari anak yang introvert atau extrovert gitu ya, kita dituntut untuk istilahnya istilahnya apa ya, terbuka gitu. Say hi untuk orang baru. Pastinya kalau kita ngelihat orang baru nih kelihatannya udah murung, gak terbuka gitu, kita pasti kayak aduh nggak usah deh gitu kan. Jadi kita juga dari diri kita juga harus mengeksplor diri kita untuk apa ya, berpenampilan baik, memberikan impression pertama ke orang lain itu sangat penting. Yang kedua adalah attend event. Banyak banget event-event yang bisa kalian datengin mulai dari offline ataupun online untuk menjalin networking. Ketiga, connect with alumni. Ini penting banget karena alumni juga bakal memberikan rekomendasi-rekomendasi, tips-tips dan informasi. Misal bisa dari cutting gitu ya. Yang keempat adalah fokus on quality over quantity. Bukan mencari banyaknya networking yang bisa kamu dapatkan, tapi fokus terhadap kualitasnya gitu. Jika kamu udah dapat misal 3 orang yang benar-benar keep in touch sama kamu, dibandingkan sama 100 orang yang cuman say hi doang, cuman kenalan di sosial media udah gitu ya, cuman nice to meet you udah selesai, itu lebih baik fokus on quality-nya. Yang kelima adalah aktif di sosial media. Ini khususnya untuk personal branding ya. Yang keenam adalah active listening, bukan passive listening. Ketika kita tuh ngobrol sama orang, alangkah lebih baiknya kita tuh harus active listening. Apa sih bedanya passive listening sama active listening? Ketika kita active listening, kita tuh aktif buat mendengarkan, buat mengamati, buat mencoba mengerti apa yang mereka katakan, bukan cuman kayak passive listening, cuman dengerin tapi dengan tatapan kosong, tapi nggak ngerti apa yang orang lain bicarakan, seperti itu. Yang terakhir adalah keeping contact. Ini juga penting banget. Yang seperti aku bilang sebelumnya, ketika kita udah misal kenalan sama seseorang, bukan berarti setelah kenalan minta nomornya udah selesai. Nggak seperti itu. Tapi kita harus tetap membangun ya, membangun atau keep in touch sama mereka. Bisa aja kamu komen di sosial medianya mereka, terus kamu kadang bisa aja chat mereka, seperti itu. Untuk biar mereka itu tetap ingat sama kita dan membuka peluang buat komunikasi lebih lanjut. Nah, sebelumnya aku udah mention nih personal branding gitu ya. Personal branding itu sangat penting teman-teman. Jadi ada 3 best platform yang menurutku yang paling mantap gitu ya buat kita personal branding. Yang pertama Instagram. Ini platform yang mungkin teman-teman udah punya semuanya, yang relatif lebih bebas dan rileks, cocok untuk konten kreator, untuk memperlihatkan portofolio gitu. Jadi Instagram kan lebih ke pribadi ya, kegiatan sehari-hari kita, entah itu kita lagi ngopi, entah itu kita lagi bepergian kemana-mana gitu, itu sangat disarankan gitu kan. Terus yang kedua adalah LinkedIn. Ini platform yang bersifat profesional. Jadi ini lebih ke kayak experience kalian, experience kerja, rangkuman dari CV kalian. Terus kalau misal kita sharing-sharing tentang kayak passion kita, misal tentang belajar Microsoft Excel gitu, tentang marketing, itu tuh boleh banget di LinkedIn gitu. Karena memang pasarnya di LinkedIn memang pasar profesional seperti itu. Dan yang terakhir adalah TikTok, platform yang bebas dan sangat mengandalkan kreativitas. Ini lebih kayak ke video, terus buat teman-teman yang fokusnya ke konten kreator juga sangat disarankan. Jadi uh, diusahakan di platform media sosial ini kita bukan cuman hanya sebagai penonton, tapi kita juga bisa memanfaatkan ya, bikin konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, aku udah sebutin tadi ya, many event that can you attend to boost your network. Jadi banyak banget sebenarnya event-event yang mendorong kita buat kenalan sama orang lain. Mungkin kalau ini konteksnya adalah mahasiswa, ini aku kasih 5 contoh gitu ya. Yang pertama adalah conference, di mana kita itu hadir di suatu tempat, terus kita dengerin orang lain, nanti kita juga beropini, itu tuh sangat membuka relasi, apalagi kenalan sama orang-orang hebat ya, dan jarang banget nih
orang yang bisa ikut conference itu orang yang istilahnya biasa-biasa aja gitu. Jadi di dalam conference itu kalian juga benar-benar bisa dapat networking yang pertama, terus yang kedua ilmu juga. Tuh. Yang kedua adalah competition. Mungkin ini aku kasih contoh PIMNAS gitu ya, yang event tahunan yang dilaksanakan oleh kampus gitu. Dan teman-teman di sana juga bisa bakalan kenal sama seluruh universitas di Indonesia, terus kenal sama kayak kating-kating yang ikut juga, kenal adik tingkat gitu-gitu. Jadi kalau PINMAS itu kan kita berkelompok lombanya, dan itu nggak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi dengan lintas jurusan, terus lintas angkatan juga. Terus ada seminar, gitu teman-teman di sini ini juga adalah salah satu bentuk seminar yang online ya, teman-teman. Terus ada exhibition, di mana kita bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Terus ada volunteering, ini juga sifatnya sangat baik ya teman-teman. Di sini juga banyak banget, udah banyak banget platform yang menyediakan untuk kegiatan volunteer secara gratis maupun berbayar. Dan pertanyaan selanjutnya adalah gimana saja sih kita bisa bernetworking gitu ya. Tadi udah aku sempat mention bahwa kita tuh everywhere, bisa di mana aja untuk menjalin networking gitu. Ini aku kasih contoh, let's start from campus karena teman-teman mungkin mahasiswa semuanya. Ada banyak banget yang kita bisa explore untuk networking. Yang pertama teman, bisa untuk ngerjain tugas bareng, terus berorganisasi, kepanitiaan, terus informasi tentang magang, kerja, lomba, kegiatan lainnya gitu. Karena memang networking yang pertama kali dilakukan di kampus adalah bersama teman, kan. Yang kedua yaitu kakak atau adik tingkat gitu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sangat bersinggungan langsung gitu ya dengan kakak ataupun adik tingkat, sering banget mulai dari info kerja, banyak tuh kakak tingkat yang sering banget untuk membagikan informasi-informasi untuk seputar infoloker seperti itu. Juga untuk tugas, kadang kan kita kayak dikasih tugas, aku nggak tahu nih, coba deh tanya sama kakak tingkat gitu. Terus ada tingkat juga sangat penting. Nah, selanjutnya adalah dosen nih. Dosen itu sangat penting banget kalau kita mau menjalin relasi sama dosen. Karena dosen juga sangat butuh kita ya, mulai dari proyek, terus lomba-lomba juga sering banget disupport sama dosen, terus conference. Kadang dosen tuh sangat sering buat ngadain conference atau ikut conference, bisa aja kita tuh diajak nih. Jadi membuka peluang buat kita kenalan sama orang lain juga. Nah, yang paling penting juga nih guys, ada tendik karena atau TU gitu ya, sering banget kan kita juga bersinggungan sama tendik, yang mana ini juga sering banget kita pakai buat administrasi, terus ada informasi-informasi yang pertama kali tahu itu pastinya tendik kan, yang ada informasi dari luar itu bakalan didistribusiin ke tendik dulu, baru ke kita gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh kenal sama tendiknya dulu, kayak pasti kita diprioritasin seperti itu. Nah, ini udah masuk ke slide terakhirku nih. Jadi ada sedikit quotes juga, yaitu you can have everything in life if you will just help other people get what they want. Jadi bukan hanya kita yang ingin dibantu gitu ya, tapi kita juga harus membantu orang lain, dan itu salah satu fungsinya networking. Jadi dengan adanya networking, harapannya kita bisa saling membantu satu sama lain, bukan hanya salah satu yang dibantu, tapi eh, harus istilahnya simbiosis mutualisme seperti itu teman-teman. Dan ya ini udah terakhir banget nih. Terima kasih teman-teman. Jika mau reach me out bisa aja di IG ataupun LinkedIn atau di platform-platform media sosial sebelumnya. Dan aku balikin ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Diana. Benar-benar insightful ya. Yang aku notice tadi yang quotes pertama, yang build your network before you need it. Itu benar banget soalnya kalau kita baru bikin networking pas kita butuh, pas kita mau kerja itu
telat banget sih. Dan networking ini selain untuk pasca kampus, di kampus juga penting ya ternyata buat beasiswa, buat keperluan administrasi, seperti itu. Tentu saja teman-teman sudah memiliki banyak pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Diana. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand dan open mic atau silahkan ketik di kolom chat apabila berhalangan. Boleh teman-teman? Mungkin aku coba awali kali ya. Pertanyaan tadi sempat dibahas cara membangun network itu salah satunya nggak malu dan mau mengobrol. Nah, dari aku sendiri tuh kadang buat reach di sosial media seperti TikTok sama Instagram tuh kerasa awkward, takutnya orang ngira kayaknya orang ini SKSD deh gitu. Jadi cara untuk mengawali network ke orang yang kita tuju selain nge-follow akunnya tuh apa ya? Oke, aku coba jawab ya, Ina. Kalau misal kita kayak malu buat nge-reach out orang duluan, terus gimana sih caranya gitu ya? Kalau teman-teman biasanya main LinkedIn, itu tuh ada kalau misal kita mau nge-follow orang atau connect ke orang, itu tuh ada message terlebih dahulu gitu kan. Jadi kita tuh bisa cantumin tuh di situ kayak kalimat pembukanya terlebih dahulu, biar nggak tiba-tiba kayak langsung nge-connect gitu. Apalagi kalau kita HR gitu. Nah, kalau lebih baiknya kalau kita tuh kayak kasih kalimat pembuka dulu, jelasin ini tuh saya tuh siapa, perkenalan dan lain sebagainya. Itu lebih potensinya lebih besar buat di reach out. Nah, untuk malu gitu ya. Nah, dulu sih aku sering banget kayak malu buat bertanya sama orang, terus mau kenalan sama orang gitu. Tapi balik lagi kalau kita terus-terusan malu gitu ya, kayak sampai kapan kita tuh bakalan maju seperti itu. Jadi ya udahlah kita istilahnya bodo amat orang lain mau bilang ini orang SKSD gini gini gini. Tapi balik lagi ke tujuan kita baik buat kenal sama orang, kita tuh pengen tahu kayak informasi, misal informasi beasiswa dari Kak ini tuh kayak gimana sih gitu-gitu. Jadi one step itu, first step yang first step itu juga sangat penting ya. Kalau kita nggak mulai dan kita tuh nggak membuang rasa malu kita, ya kita nggak bakalan maju gitu. Jadi ya udah yang pertama adalah bodo amat ketika kita mau dibilang SKSD, dibilang freak gitu ya. Yang penting tujuan kita ingin bernetworking, seperti itu sih. Iya, makasih Kak Diana jawabannya. Mungkin teman-teman, oh iya boleh, Razik Akbar. Baik, izin bertanya, Kak. Ya, Razik. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Izin bertanya, kebetulan tahun ini saya merupakan mahasiswa baru dan alhamdulillah selama ini saya sudah melakukan beberapa event seperti exhibition, konferensi, volunteer, seminar, dan itu emang benar-benar seperti yang dijabarkan Kak Diana, bahwasanya itu bakal punya dampak banget ke kita, bukan hanya soal mendapat relasi, tapi juga melatih hard or soft skill kita. Nah, tapi mungkin saya akan bahas lebih ke personal branding. Nah, salah satu dasar yang paling kuat menurutku itu public speaking. Kira-kira ada tips nggak ya Kak dari Kak Diana sendiri agar ketika kita berbicara khususnya di depan umum itu kita nggak gugup sendiri gitu loh Kak, nggak awkward sendiri. Nah, terus pertanyaan kedua, mungkin ada nggak motivasi dari Kak Diana terkait yang masih suka insecure eh, untuk tampil khususnya di media sosial. Terus pertanyaan ketiga, mungkin ada tips dari Kak Diana untuk menjadi sosok LinkedIn yang profesional eh, seperti kakak. Nah, itu agar mungkin HR atau Human Research perusahaan itu dapat tertarik ke kita gitu. Terima kasih.
Terima kasih Razik. Wah, pertanyaannya bagus-bagus banget nih. Kalau boleh tahu Razik sekarang berarti angkatan berapa nih? 2024, Kak. 2024 ya, di univ mana? Ya, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wah, Masya Allah. Oke, aku coba jawab ya. Ini kita sharing bareng gitu. Aku jawab di yang nomor 3 dulu nih, untuk membangun LinkedIn gitu ya. Nah, untuk di LinkedIn sendiri, itu kita bisa memanfaatkan berbagai fitur ya teman-teman. Mulai dari kita tuh nanti bisa sharing tentang pengalaman kita, terus kita tuh bisa posting untuk kayak insight-insight kita, kayak konten-konten, terus kita bisa reach out orang lain, entah itu teman ataupun HR, kita juga bisa cari kerja bahkan di LinkedIn. Nah, dan baru-baru ini kayak ada fitur ta'aruf di LinkedIn gitu kan yang bakalan mau dirilis gitu. Nah, menurutku LinkedIn itu untuk kerja, untuk mencari kerja itu platform yang sangat apa ya? Sangat top one gitu lah. Jadi ketika kita tuh melakukan sebuah kegiatan, itu aku saranin langsung masukin LinkedIn gitu. Karena memang di situ nanti kayak bakalan dinotis sama orang lain gitu ya. Nah, untuk tipsnya adalah jangan anggurin LinkedIn yang pertama. Terus yang kedua adalah posting-posting entah itu kegiatan ataupun konten-konten apabila kamu nggak punya kegiatan ataupun kayak yaudah sekarang aku cuman lagi mahasiswa doang nih Kak gitu. Kamu juga bisa bagiin kayak konten-konten misal kamu lagi ngerjain pakai aplikasi misalnya ya SPSS gitu tuh kamu bisa tuh kayak bagiin tips SPSS gitu-gitu. Misal pakai Microsoft Excel, ada tuh rumus-rumus Microsoft Excel gitu. Jadi nggak hanya kita posting tentang apa yang udah atau achievement kita ataupun pengalaman kita, tapi kita juga bisa posting-posting konten-konten yang membuat orang lain tuh bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah reach out untuk HR-HR. Jadi nggak hanya kita connect sama orang-orang atau teman-teman kita aja, tapi kita juga harus reach out sama HR gitu. Nah, yang keempat adalah kita tuh tetap harus keep in touch sama kayak misal komen-komen di konten orang lain, kayak misal ada pencapaian start new position orang lain kayak posting itu kita juga bisa komen gitu. Itu lebih peluangnya lebih gede untuk dinotis orang lain dan untuk ngeliatin bahwa tuh kita tuh aktif. Nah, yang gak kalah penting terakhir nih ya, ada fitur namanya rekomendasi gitu. Rekomendasi atau testimoni gitu orang lain ke kita. Nah, itu menurutku juga yang sangat penting apabila misal nih kalau Razik gitu ya, Razik pernah magang di perusahaan A gitu. Nah, kamu bisa nih kayak request buat mentor kamu atau orang yang bekerja sama kamu kasih testimoni ke kamu, tapi itu ada di LinkedIn gitu. Jadi kayak ada fitur tersendiri di LinkedIn itu yang bisa membantu kamu untuk lebih kelihatan trusted juga dan ya itu tadi rekomendasi. Nah, langsung ke pertanyaan kedua, yaitu tips insecure ya. Nggak dapat dibungkiri, teman-teman, semua orang pasti mengalami insecure, entah itu dengan pencapaian orang lain, ataupun kayak ngelihat achievement orang lain, atau kayak ngelihat, oh, Mbak ini lebih cantik nih, ataupun ya banyaklah ya insecure, entah itu cewek maupun cowok gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah insecure itu jangan berlarut-larut gitu, teman-teman. Aku sering juga insecure, tapi aku jadi ini tuh motivasi gitu. Bukan kayak malah membandingkan kita dengan orang lain gitu. Karena memang kan tiap orang tuh rezekinya beda-beda. Terus stepnya juga beda-beda, jalannya beda-beda gitu. Kita nggak bisa nih nyontoh orang lain. Misal aku ikut beasiswa, terus aku ikut beasiswa BSI, terus kerjanya juga di BSI gitu. Orang lain mungkin yang juga eh, istilahnya kayak pengen kayak gitu itu belum tentu nanti rezekinya kayak gitu. Jadi balik lagi ya teman-teman kayak rezeki orang tuh beda-beda. Jadi ketika kita insecure, jadi kan eh itu tuh motivasi dan harus tetap bersyukur ya teman-teman. Seperti itu sih kalau dari aku insecure. Nah, untuk public speaking tipsnya adalah dilatih teman-teman. Jadi nggak bisa nih kalau misal kamu
Misalnya, Mbak, aku ini introvert loh, Mbak, anaknya. Jadi aku tuh kayak malu buat ngomong sama orang lain gitu. Itu bukan tantangan, teman-teman. Kalau di dunia kerja sekarang, kita tuh dituntut untuk extrovert rasanya. Jadi terlepas dari kamu itu introvert atau extrovert gitu ya. Ketika kamu ingin berkembang, kamu itu harus berani buat ngomong sama orang. Kamu harus berani buat berekspresi. Dan itu aku rasain waktu udah eh, di semester akhir dan sekarang. Jadi kayak merasakan bahwa eh, kita tuh harus benar-benar keluar dari zona nyaman kita. Terus untuk melatih public speaking itu juga banyak cara. Ketika kita event kayak gini untuk bertanya itu tuh udah kamu udah menaklukkan sisi rasa malumu gitu kan. Nah, kalau misal expert lagi nih, kalau kalian memang pengen benar-benar belajar gitu ya, bisa aja ikut kelas public speaking. Sekarang banyak banget kan di platform IG yang menawarkan kayak kelas webinar public speaking gitu-gitu. At least kamu punya dasar materi buat public speaking. Tapi kalau enggak, kamu juga nggak apa-apa gitu. Banyak kok event-event yang mendukung kamu pastinya untuk public speaking. Terus kegiatan yang bisa untuk public speaking ini MC gitu. Kalau misal di suatu kegiatan membutuhkan MC, kamu boleh nih untuk kayak inisiatif untuk jadi MC itu bisa banget. Seperti itu sih. Gimana Razik? Eh, udah Kak, terima kasih buat penjelasannya. Siap, sama-sama. Oke. Ini ada di comment section ada pertanyaan dari Muhammad Ilham Fikri ya. Izin bertanya, Kak, minta tipsnya untuk berkomunikasi yang baik ke orang baru biar nggak oversharing. Gitu, Kak. Mau dijawab? Ya, oke. Minta tipsnya untuk komunikasi ke orang baru gitu ya. Oke, yang pertama tipsnya biar kita tuh nggak kelihatan freak dan SKSD, yaitu yang pertama harus tahu kamu bisa research dulu orang itu kayak gimana. Misal nih, kamu mau ketemu sama misal Laina gitu ya, misal mau ketemu sama Laina, kamu itu juga harus tahu kita backgroundnya itu apa, backgroundnya Laina itu kayak gimana, universitasnya itu di mana, itu lebih membuka peluang buat untuk topik ke depannya gitu. Jadi nggak hanya kayak kamu datang terus nggak tahu nih mau ngomong apa gitu kan. Dan yang kedua adalah persiapkan pertanyaan-pertanyaan. Ini juga penting banget nih, misal kalau kita misal ikut webinar gitu ya, aku sering banget untuk mempelajari dulu kayak materi-materi yang dibawa itu apa sih sama kayak narasumbernya gitu, biar nanti aku eh, ada pertanyaan yang bisa aku sampaikan. Terus yang ketiga adalah jadi aktif pendengar gitu, aktif pendengar, aktif listening, dan aktif speaker gitu. Bukan hanya kita tuh kayak dengerin orang bicara, terus kita nggak nanggepin dengan tatapan kosong. Pokoknya kayak ya udah cuman dengerin orang doang, tapi kita juga harus jadi aktif listener gitu. Karena memang kebanyakan orang ya sekarang kayak cuman tanya udah selesai gitu. Tapi kita juga bisa harus kayak mengambil intisarinya dari orang lawan bicara kita. Terus kita juga bisa kayak eh, kayak ngasih feedback ke kayak ke topiknya mereka gitu-gitu sih. Dan kalau misal ketemu orang baru, kalau kita tuh ngelihat orangnya pendiam ataupun orangnya tertutup, kita tuh bisa loh kayak nge-reach out duluan, kita yang cerita duluan dibandingkan kita harus nungguin mereka yang cerita. Jadi membuat pancingan seperti itu sih. Terima kasih Ilham untuk pertanyaannya. Apakah udah menjawab? Sudah terjawab ya. Nah, dari teman-teman lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sharing ke Kak Diana? Atau mungkin ini Kak, Kak Diana boleh cerita nggak tentang kenapa
dari awal kan Kak Diana tadi di CV menjelaskan itu dari awal banget ya ikut magang. Nah, untuk maba-maba kadang tuh belum ada kepikiran untuk bisa intern gitu. Nah, itu Kak Diana eh, awalnya itu gimana biar bisa, oh kayaknya mau magang deh. Iya, aku izin jawab. Jadi waktu aku dulu itu maba, aku tuh udah ngelis teman-teman kayak apa aja hal yang bisa aku ikutin selama perkuliahan gitu. Karena memang banyak banget kan kegiatan-kegiatan perkuliahan mulai dari organisasi, panitia dan lain sebagainya. Dan itu ada jangka waktunya sendiri-sendiri gitu. Kalau menurut aku di semester awal-awal kita lebih baik untuk ikut kayak organisasi, kepanitiaan gitu. Jadi benar-benar cari relasi atau networking sesama teman dan kakak tingkat, adik tingkat gitu. Nah, baru nanti di semester 4, semester 5 kita tuh kan udah punya bekal gitu ya, punya bekal ilmunya juga lebih banyak gitu. Jadi kita bisa buat terjun ke dunia magang untuk persiapan di dunia karir berikutnya. Jadi kalau teman-teman yang saat ini masih maba, aku saranin buat ikut lebih ke organisasi, kepanitiaan, volunteering, gitu-gitu. Nah, nanti baru di semester 5 ke atas, itu lebih baik ikut yang kayak magang, karena memang persiapan untuk dunia karir, seperti itu. Dan sekarang kan banyak juga ya program-program untuk kita eh, mengembangkan skill kita gitu. Ada program MBKM yang itu tuh udah menyediakan banyak banget kegiatan mulai dari magang, studi exchange gitu-gitu, bahkan ada kayak kewirausahaan gitu-gitu. Jadi saranku adalah manfaatkan program tersebut ya teman-teman, apalagi yang masih maba gitu. Jadi siapkan kalau bisa explore semuanya. Dan untuk magang, kalau misal masih maba, tenang dulu, nggak apa-apa, jangan sekarang, tapi nanti di akhir, kayak semester 5 ke atas. Terus, Berarti dimulai dari di lingkungan kampus dulu ya, baru kita magang. Tapi aku kepo juga nih sama Kak Diana. Di banyak waktu yang sibuk Kak Diana itu, kok bisa IPK-nya masih tinggi? Itu boleh nggak dijelasin Kak Diana? Kenapa cara manajemen waktunya Kak Diana itu gimana? ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi gimana pun atau apapun kegiatan teman-teman, yang penting akademik nomor satu, IPK nomor satu gitu. Jadi mungkin banyak ya orang-orang yang bilang kalau IPK tuh nggak penting di dunia kerja gitu. Tapi IPK tuh kalau teman-teman tahu sekarang jadi kayak bare minimum untuk kita tuh daftar ke suatu perusahaan gitu. Dan bahkan sekarang minimumnya tuh udah gila-gilaan, ada yang sampai minimum 3,5 gitu kan perusahaan mau ngerekrut orang gitu. Jadi bagaimanapun kegiatan kamu, kayak organisasi kamu, turun magang kamu, tetap kayak number one itu adalah akademik gitu. Jadi kalau untuk pembagian kayak manajemen waktu gitu ya, aku sering banget itu yang pertama bikin skala prioritas gitu. Kayak pakai bagan mana yang harus aku prioritasin dulu, mana yang penting dan urgent gitu, itu aku selesaiin dulu. Baru aku beralih ke yang kayak penting tapi nggak urgent. Lalu ada yang urgent, oh ada yang nggak penting tapi urgent, ada yang nggak penting dan nggak urgent. Itu tuh jadi harus bikin skala prioritas itu. Dan aku tuh suka banget buat journaling. Jadi tiap hari aku tuh kayak ngelis apa aja yang akan aku lakukan besok biar istilahnya tertata. Terus aku kayak punya acuan buat ngelakuin hal-hal kegiatan buat besok. Itu sih yang paling penting. Dan buat manajemen waktu kayaknya eh, semua orang tuh menurut aku bisa sih kayak tergantung sama jam terbangnya masing-masing ya. Jadi kalau misal teman-teman yang maba ngelihat ngelihat kayak kakak tingkatnya yang udah bisa magang gini 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 gimana ya itu caranya gitu. Tenang aja, nanti kalian bakal ngelewatin waktu itu dan ngerasa kayak oh gini doang kayak gitu. Jadi let it flow dan ya kalian pasti bisa. Itu sih.
Oke, terima kasih Kak Diana. Untuk teman-teman lain, apakah masih ada yang belum ditanyakan? Masih ada pertanyaan? Boleh raise hand. Oke, itu dari Lala ya. Izin bertanya Kak Diana, ada nggak sih strategi khusus buat tetap keep in touch sama senior-senior di perusahaan tempat magang yang mungkin memiliki pengaruh besar tanpa terlihat memanfaatkan gitu Kak? Boleh dijawab Kak Diana. Iya, strategi khusus buat keep in touch gitu ya sama senior-senior. Yang pertama adalah manfaatin media sosial, nggak hanya di LinkedIn. Mungkin kalau di LinkedIn memang space-nya adalah scope-nya itu kayak profesional, mereka sharing tentang kerjaan gitu-gitu kan. Tapi kalau kita udah kayak punya sosial medianya di Instagram, itu kan lebih fleksibel gitu ya, lebih banyak hal-hal kegiatan kayak sehari-hari yang bisa mereka bagiin. Nah, dari situ kita bisa tuh kayak komen-komen. Aku sering banget kayak reply komen sama mentor-mentor aku yang udah-udah gitu. Karena memang waktu magang pun kayak yaudah easy going aja gitu. Jadiin bener-bener mentor, bukan yang kayak atasan sama bawahan harus tunduk gitu-gitu tuh enggak. Tapi ya harus kayak easy going gitu-gitu. Dan ya itu tadi ya, kayak jangan chat ketika kita tuh cuma ada butuhnya doang, tapi tetap harus misalnya reply komen ataupun reply story, itu tuh bisa banget. Terus apa lagi ya? Keep it on sini perusahaan. Nah, ketika magang nih teman-teman, misal kamu magangnya di divisi data management gitu ya, tapi kalian tuh juga bisa explore ke eh, divisi-divisi lainnya ya tuh. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk networking teman-teman itu nggak cuma satu mentor doang, tapi juga dari karyawan-karyawan lainnya. Itu juga membuka untuk peluang networking. Terus kalian juga minta media sosialnya, gitu-gitu sih. Dan kalau kalian itu ada misal kalau kayak project gitu yang mengharuskan bisa berkolaborasi gitu ya dengan perusahaan itu boleh banget tuh buat melibatkan perusahaan tempat kalian magang untuk bisa kolaborasi karena ada beberapa teman-teman aku itu yang kayak mengkonekkan project-project mereka dengan tempat perusahaan mereka meskipun mereka tuh udah nggak magang di situ lagi tapi kayak mereka juga masih ada butuhnya yaitu tentang untuk mengerjakan project tersebut. Seperti itu sih. Oke, untuk dari Lala sudah terjawab. Oke, Siap, sudah sama-sama Mbak terjawab. Lala. Dari teman-teman yang lain masih ada yang perlu ditanyakan? Dari Ramadhani ya. Ramadhani boleh? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Laina. Izin bertanya sebelumnya Kak, perkenalkan aku Ramadhani. Izin bertanya kepada Kak Dayana yang mana pertanyaannya. Gini Kak, dari berbagai strategi sebelumnya yang Kakak share dalam membangun sebuah jaringan karir, nah aku izin nanya nih Kak, boleh dong sedikit Kakak sharing gimana sih tentang sebuah pengalaman berharga yang penuh tantangan yang Kakak gunain nih dalam memperoleh karir yang sedang Kakak tuju. Contohnya aja kayak Kakak kan sekarang udah bagian dari BSI ya Kak ya. Terus apa sih tantangan dan persiapan maupun skill yang harus kita bangun sebelumnya dalam memperoleh suatu tujuan yang ingin kita capai tersebut, Kak? Nah, menurut Kakak, apa aja sih tantangan sebelumnya yang harus kita lewatin ataupun yang harus kita bangun sebelumnya? Nah, boleh nih, Kak, kayak sharing aja gitu. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Diana. Ya, sama-sama Ramadhani. Makasih pertanyaannya bagus banget. Nah, untuk tantangan ya, ketika aku udah sampai di istilahnya waktu aku di ODP ini, jadi ODP ini kan dari BSI dan aku juga taunya itu dari BSI Scholarship yang mana aku udah dapat beasiswa scholarship beasiswa BSI ini mulai di semester 3 teman-teman.
Dan di situ kalau aku nggak masuk BSI Scholarship, aku nggak bakalan tahu eh, informasi ini gitu kan. Nah, jadi di BSI Scholarship aku mulai semester 3, lalu kita mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh BSI Scholarship, mulai kayak program ada social project, terus juga ada magang gitu-gitu, yang mana aku juga kenal sama orang-orang yang ngurusin beasiswanya. Terus waktu magang aku juga kenal sama orang-orang di tempat aku magang, yang pastinya dari BSI juga gitu. Jadi eh, nggak hanya aku tuh ikut BSI Scholarship udah gitu aja enggak, tapi di sana juga aku tetap keep in touch sama orang-orangnya, terus ikuti program-programnya gitu. Dan aku sangat saranin buat teman-teman yang misalnya sekarang masih maba itu ikut buat beasiswa gitu ya. Jadi nggak hanya beasiswa scholarship aja sih, beasiswa BSI aja yang memberikan program sebagus ini juga, tapi banyak banget ya beasiswa-beasiswa yang teman-teman bisa ikuti. Nah, jadi tadi semester 3 terus sampai semester 8, teman-teman. Nah, alhamdulillah di semester 8 ini kebetulan BS ini kayak open pendaftaran buat ODP gitu ya. Jadi kayak saya membuka peluang buat teman-teman yang udah jadi awardee beasiswa BSI untuk daftar ke ODP IT gitu. ODP IT sih itu yang dibuka waktu itu. Jadi waktu itu aku daftar, terus aku ikut beberapa tes-tesnya, ada 7 tes teman-teman yang sangat panjang dan sampai alhamdulillah sekarang dinyatakan lulus gitu. Nah, yang paling penting, yang paling susah ya menurutku adalah konsisten, teman-teman. Konsisten buat terus untuk berprestasi, terus keep in touch sama orang-orangnya juga, terus konsisten buat semangat. Itu tuh sangat yang paling sulit sih, teman-teman. Jadi banyak juga ya kayak penerima beasiswa yang istilahnya yaudah datang cuman ngerjain project udah kelar gitu tanpa membangun relasi sama orang-orang lainnya. Itu tuh banyak banget. Dan menurutku tuh sayang banget teman-teman kalau kita itu nggak memanfaatkan kesempatan itu. Jadi tantangan tersulit sih menurutku konsisten itu sih. Baik, bagaimana Ramadan? Wah, Masya Allah, keren banget ya Kak Dayana. Baik, sebelumnya terima kasih berbagai strategi dan juga semangat yang udah Kakak berikan. Sukses selalu buat Kak Dayana, dan terima kasih Kak. Sama-sama. Sukses selalu buat Ramadhani. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Untuk teman-teman lainnya yang mau bertanya, boleh banget langsung akses kontaknya Kak Diana yang tadi udah ditunjukin ya. Selanjutnya mungkin kita penyerahan sertifikat untuk Kak Diana atas rasa terima kasih kita karena Kak Diana udah mau meluangkan waktunya di weekend. Boleh untuk operator dan untuk teman-teman diharapkan untuk on-cam kita foto bersama ya. Untuk operator boleh sertifikatnya. Operator, apakah masih ada kendala? Oke, mungkin masih ada kendala ya dari operator. Mungkin bisa di backup teman-teman operator lainnya.
Oke, mungkin untuk sertifikatnya menyusul ya Kak, untuk mungkin dikirim lewat personal chat karena ada kendala dari operator. Untuk teman-teman boleh on cam, kita foto bersama Kak Diana dulu. Oke, yang tidak bisa on cam mungkin boleh dikasih reaction ya. Baik, operator sudah siap aba-aba dari saya ya. Di sini ada 2 slide. Oke, kita foto, kita senyum semua. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih banyak untuk Kak Deana. Dan ini sesi terakhir dari sesi 1. Mungkin Kak Deana boleh memberikan kita closing statement tentang effective networking. Boleh Kak Deana? Ya, terima kasih Laina, Nala buat kesempatannya ya, bisa sharing-sharing buat sama teman-teman semuanya di sini. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk networking ya teman-teman. Aku bisa kenal sama teman-teman yang udah nanya tadi, kayak ada Razik, Ramadhani, Ilham gitu-gitu. Jadi semangat ya buat teman-teman semuanya. Dan kalau misal mau sharing sesuatu ataupun tanya-tanya tentang magang ataupun tanya tentang BSI itu boleh banget reach me out aja di media sosial yang udah aku sebutin tadi ataupun di IG ku langsung di Deana. Dan lagi-lagi semangat teman-teman kalau misal lagi berjuang buat kayak infoloker sekarang semangat, eh, jangan putus asa, karena jika satu pintu tertutup, maka yakinlah bahwa bakal banyak pintu lain yang terbuka. So, semangat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Deana atas ini banyak banget insight yang kita dapatkan ya. Nah, berakhir sudah sesi 1 ini. Bagi teman-teman, boleh banget habis ini langsung nge-follow IG-nya Kak Diana, LinkedIn, TikTok, dan semuanya. Nah, sebelum beranjak ke sesi kedua, kita akan ada break sekitar 5 menit untuk teman-teman semua istirahat, meluruskan punggungnya, mungkin udah tegang soalnya dari pagi ya kita duduk. Dan untuk harapannya setelah istirahat ini teman-teman lebih siap dan bisa lebih fokus untuk memperhatikan materi yang disampaikan oleh Kak Risa. Dalam sesi 2 ini, Kak Risa akan membawakan topik terkait career planning. Sebelum break ini, aku mau mengingatkan terkait benefit mengikuti webinar adalah untuk 3 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari kita, lalu ada connection, ada kita mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, peserta webinar ini juga mendapatkan kesempatan untuk sharing section one-on-one dengan para awardee BSI Scholarship Talenta. Yang paling menguntungkan dari webinar ini adalah peserta mendapatkan hadiah berupa gratis berlangganan seumur hidup, info beasiswa terupdate pada platform luarkampus.id. Untuk istirahatnya hingga pukul 10 lebih 5 menit. Selamat istirahat semuanya.